Servus, kembali di channel Hal Baget, dan hari ini aku pengen bahas tentang 5 beasiswa yang paling sering digunakan orang Indonesia di Jerman. Sebenarnya beasiswa ke Jerman itu untuk kuliah ke Jerman banyak banget. Itu bisa lebih dari 10, pasti ada 10 macam lebih. Tapi di sini aku pengen bahas tentang 5 beasiswa yang paling sering dipakai oleh orang Indonesia untuk kuliah di sini. Pasti kan kalian bertanya-tanya gitu, kira-kira kalau misalkan kuliah di Jerman dengan beasiswa doang cukup nggak sih gitu? Jangan lupa untuk nonton video kita yang paling pertama tentang biaya hidup di Jerman ya. Nah, jadi ada beberapa macam beasiswa dan jumlahnya juga macam-macam. Ada yang akan mencukupi kebutuhan hidup kalian dari bulan ke bulan, tapi ada juga yang paling cuman dapat 300 euro per bulan cuman. Tapi ya lumayan juga daripada nggak dapat apa-apa kan. Tapi itu nggak akan bisa menutupi kebutuhan hidup kalian dengan 300 euro per bulan. Nah, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah sebenarnya beasiswa ini adalah beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk orang-orang Indonesia yang mau kuliah entah dalam negeri ataupun luar negeri, yaitu adalah LPDP. LPDP itu kepanjangan dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan. Nah, jadi pemerintah Indonesia itu dia ngeluarin beasiswa, kalian bisa pakai buat kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri, dan banyak banget orang yang kuliah ke Jerman pakai beasiswa ini. Itu dapatnya bisa sampai 1000 euro lebih per bulannya, dan cara pendaftarannya itu lumayan nggak semudah beasiswa nanti yang lain yang akan aku sebutkan. Kenapa sulit? Yaitu adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan lebih banyak, terus kalian harus melalui sistem interview. Nah, jadi LPDP ini beasiswa yang diperuntukkan lebih mayoritas untuk orang-orang yang kuliah untuk S2 maupun untuk doktoral atau S3 ya bisa dibilang kalau di Indonesia. Sistem pendaftaran itu dokumen-dokumen yang kalian butuhin biasanya adalah ijazah dari SD sampai S1. Itu harus lengkap, SD, SMP, SMA, S1. Nah, setelah itu kalian juga harus bikin surat kesehatan, yang artinya maksudnya kalian bebas dari narkoba dan bebas dari TBC. Habis itu kalian juga harus bikin motivation letter tentunya. Terus pastinya kalian harus punya juga Lebenslauf, itu apa ya, riwayat hidup atau CV lah bisa bilang kayak gitu. Mungkin aku nggak sebutin semua dokumen yang diperluin, kalian bisa lihat nanti di description di bawah ini dokumen apa aja yang kalian perluin. Kalian bisa buka linknya di website itu, lengkap banget apa yang kalian perluin, syarat-syaratnya, dan universitas yang bisa dituju. Nah, setelah kalian melalui proses udah daftar-daftar, udah dokumennya lengkap, nanti kalian akan dipanggil. Kalau misalkan kalian terpilih, kalian akan dipanggil untuk interview. Biasanya kalian ditanya ada satu hal yang tentang teori. Misalkan kalian mau kuliah teknik pesawat nih, nanti kalian akan ditanyain tentang sekitar situlah. Habis itu nanti kalian juga akan ditanya ke arah mungkin apa kalian nanti plan selanjutnya apa. Misalkan kalian mau di Indo membangun perusahaan atau kalian pengen ngembangin apa. Pokoknya kurang lebih apa tujuan kalian nanti setelah lulus dari kuliah itu. Nah, biasanya kalau LPDP itu setelah lulus kalian diwajibkan untuk pulang ke Indonesia dan menetap di Indonesia untuk waktu sekian tahun. Jadi bisa bilang beasiswa ini lebih ditujukan untuk orang-orang yang setelah lulus itu pengen balik Indo dan mengembangkan hal-hal yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua adalah DAAD atau Deutscher Akademischer Austauschdienst. Yang diterjemahin itu adalah German Academic Exchange Service. Nah, di sini tuh sebenarnya juga beasiswa ini lebih banyak diperuntukkan orang-orang yang mau S2 atau S3 di luar. Sebenarnya ada beberapa juga program S1. Tapi mayoritas programnya adalah sebenarnya lebih ke studi visit atau studi seminar, yang dalam arti bukannya kalian dari kuliah S1 dari semester 1 sampai 6 itu dibeasiswain terus, enggak. Tapi kalian lebih misalkan diperkenalkan kultur di Jerman, atau misalkan kalian mengikuti beberapa kelas di Jerman selama 1 semester gitu. Nah, kalian di situ bisa dibiayain. Dan website-nya juga aku tulis di bawah, DAAD, tapi mungkin beasiswa ini lebih ke untuk orang-orang yang tapi beasiswa ini mungkin lebih untuk orang-orang yang mau masuk ke jenjang master atau S3 seperti yang tadi aku udah bilang tadi. Kalian bisa lihat linknya di bawah. Nah, yang ketiga ini adalah Deutschland Stipendium. Deutschland Stipendium ini adalah kalian mendaftar stipendium ke uni yang kalian tuju. Jadi Deutschland Stipendium ini bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Jerman. Mereka menyediakan stipendium atau scholarship
abis itu, jadi kalau misalkan kalian contohnya nih, kalian mau kuliah di TU Munich, nah kalian daftarnya tuh ke Deutschland Stipendium TU Munich karena dia beda-beda. Nah dapatnya itu tapi semua sama adalah 300 euro per bulan. Yang ini yang tadi aku bilang dapatnya mungkin nggak bisa nutupin biaya hidup kalian, tapi lumayan. Dan cara pendaftarannya pun sebenarnya lumayan, salah satu yang gampang karena kalian cuma perlu melengkapi dokumen. Habis itu nanti mereka akan menilai apakah kalian lebih unggul dibandingin yang lainnya. Habis itu nanti udah, kalau misalkan emang lebih unggul ya udah langsung dapat gitu. Kalian nggak perlu interview dan lain-lain lagi. Nah, jadi 300 euro ini juga dapetnya dari mana? Dia 150 euro dari pemerintah dan 150 euro itu dari pihak swasta. Nah, keuntungannya dari pihak swasta ini adalah kalian juga bisa dapat connection ke pihak swasta yang yang memforden kalian, yang kasih uang 150 euro itu ke kalian. Jadi misalkan kalian 150 euro dapat dari pemerintah, 150 euro contohnya dapat dari BMW. Nah, di situ kalian bisa dapat kontak langsung ke BMW. Keuntungannya adalah kalian mungkin nanti suatu saat bisa mengunjungi, atau kalian bisa tanya praktikum langsung, atau kalau misalkan udah lulus nanti kalian pengen kerja di BMW langsung, itu suatu keuntungan juga kan, udah kenal sama orangnya gitu. Nah, tapi ada syarat buat Deutschland Stipendium ini, kalian nggak bisa daftar lagi kalau kalian udah lewatin Regelstudienzeit. Apa itu Regelstudienzeit? Yaitu adalah kalau misalkan contoh kalian bachelor jurusan teknik mesin, itu kan normalnya 6 semester. Nah, kalau misalkan kalian udah semester 7, kalian udah nggak bisa daftar buat Deutschland Stipendium ini lagi. Jadi maksimal kalian cuma bisa dapat dana ini sampai semester 6 doang. Dan salah satu kelebihan dari Deutschland Stipendium ini juga adalah mereka memang nilai itu penting, tapi mereka juga melihat sama rata antara nilai dengan social engagement, atau keaktifan kalian, atau kalian kira-kira volunteer di mana, atau kalian aktif di politik apa, atau di organisasi apa. Mereka melihat itu semua, dan jadi itu suatu keuntungan kalian buat kalian yang nilainya mungkin nggak yang paling bagus di kelas gitu. Yang keempat, ada yang namanya Heinrich Böll Stiftung. Nah, ini juga adalah salah satu beasiswa yang paling terkenal di Jerman, dan dia sebenarnya ngasih beasiswa untuk siswa-siswa yang ada di Jerman maupun di luar Jerman, dari luar Jerman, dari S1 sampai S3. Tapi sayang untuk Ausländer, mereka cuma kasih scholarship untuk orang-orang yang menjalani S2 atau S3. Nah, kalau scholarship ini, Heinrich Böll Stiftung ini mereka buka 2 kali setahun. Jadi kalian bisa daftar entah di winter semester atau summer semester. Nah, kalau beasiswa yang satu ini, mereka memang mengutamakan nilai, tapi bukan berarti social engagement itu nggak dianggap. Mereka juga tetap anggap, mempertimbangkan, tapi memang nilai yang lebih diutamakan buat mereka. Dan mereka sebenarnya adalah stiftung yang lebih mengutamakan orang-orang yang berada di bidang sains, matematika, teknik, engineering, teknologi, dan terutama di ilmu lingkungan. Dan yang terakhir ada Friedrich Ebert Stiftung. Ini adalah juga scholarship yang disediakan oleh pihak swasta di Jerman. Dan menariknya kalau yang ini kalian cuma bisa daftar maksimal banget itu 3 semester sebelum kuliah kalian berakhir. Jadi contohnya kalau misalkan kalian ambil jurusan tadi, contohnya adalah teknik mesin, bachelor, artinya kan itu kan normalnya Regelstudienzeit adalah 6 semester. Kalian maksimal banget itu udah harus daftar di semester 3. Kalau udah lewat artinya kalian udah nggak bisa daftar lagi. Dan kalau misalkan master, kalian harus udah daftar dari sebelum studi kalian mulai. Nah, itu tadi dia adalah 5 beasiswa yang paling sering dipakai oleh orang Indonesia untuk kuliah di Jerman, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di Jerman. Informasi di sini nggak aku kasih detail banget. Kenapa? Karena sebenarnya kalian bisa lihat semuanya di website. Di website itu semua jelas banget. Kalian bisa lihat link di bawah, di description di bawah aku taruh link-linknya dan beberapa penjelasan kecil tentang stipendiumnya. Dan aku yakin kalau sebenarnya kalian mau kuliah ke Jerman, kalian semua pasti udah mandiri. Jadi di sini aku cuma pengen ngerangkum stipendium ada apa aja, dan kalian sisanya harus cari tahu sendiri lebih detailnya, cara daftarnya, dokumen yang dibutuhin, dan proses selanjutnya harus gimana, kalian harus kontak siapa. Dan nanti di bawah aku juga bakal tulis stipendium-stipendium yang masih ada, yang tapi mungkin lebih jarang didaftar oleh orang Indonesia di Jerman. Nah, segitu dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Semoga kalian bisa cepet daftar dan dapat beasiswa di Jerman. Jangan lupa kalau misalkan kalian udah daftar, jangan cuma sekedar daftar terus stop. Kalian harus berdoa.
Ini dulu video aku. Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Sampai di video selanjutnya. Servus!